Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Sohibul Idman SHMH, dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum. Perkenalkan, saya Siti Suryati, mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana IAIN Kudus, program studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pola Relasi Antara Sistem Adat, Religi, dan Kepercayaan dalam Upacara Buka Luhur Makam Sunan Kudus. Seperti kita ketahui, setiap daerah memiliki kebudayaan yang dikembangkan secara turun-temurun. Kemajuan kebudayaan yang dimiliki setiap daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Namun banyak yang belum dikembangkan secara proporsional. Artinya, kebudayaan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat sebagai penumbuhan jati diri bangsa dan sebagai sumber potensi diri. Kelangsungan hidup sebuah tradisi kebudayaan agar tetap hidup dan berkembang ditentukan oleh peranan kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat. Keduanya saling berkaitan dalam upaya pelestarian budaya, termasuk mengenai sistem religi dan kepercayaan yang terdapat dalam upacara Buka Luhur Makam Sunan Kudus di Kabupaten Kudus. Selanjutnya saya akan menyampaikan definisi adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lainnya, lazim dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat. Adat yang memiliki sanksi disebut hukum adat, sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut kebiasaan. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah, atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa atau satu masyarakat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya. Selanjutnya tentang religi. Berasal dari kata religer, memiliki makna suatu perbuatan yang memperhatikan kesungguh-sungguhan dalam melakukannya. Juga berasal dari kata releger, memiliki makna perbuatan bersama dalam ikatan saling mengasihi. Kedua istilah ini memiliki corak individual dan sosial dalam suatu perbuatan religius. Menurut Kuncoro Ningrat, Bapak Antropologi Indonesia, religi memuat hal-hal tentang keyakinan, upacara, dan peralatannya, sikap dan perilaku, alam pikiran dan perasaan, di samping hal-hal yang menyangkut pada penganutnya sendiri. Suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk dapat mungkin memelihara emosi keagamaan di antara pengikut-pengikutnya. Agama. Menurut ensiklopedia Prancis, agama ialah suatu jalan yang dapat membawa manusia dapat berhubungan dengan kekuatan gaib yang tinggi. Agama adalah sesuatu yang mengandung pengetahuan dan kekuasaan yang tidak paralel dan tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, definisi kepercayaan. Kepercayaan adalah sistem kepercayaan merupakan pedoman hidup yang diyakini oleh suatu masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial keagamaannya. Sistem kepercayaan suatu masyarakat terbentuknya secara alamiah. Ada 4 aspek sistem upacara keagamaan. Yang pertama yaitu tempat keramat upacara dilakukan.
seperti makam, pura, candi, gereja, langgar, suro, masjid, dan tempat-tempat lainnya. Terus kemudian yang kedua adalah saat beribadah, yaitu hari yang dianggap suci dan hari yang dianggap keramat. Kemudian yang ketiga, benda yang dipakai saat upacara, berupa patung-patung yang melambangkan dewa-dewa, terus seruling suci, lonceng suci, genderang suci, dan masih banyak benda-benda yang dipergunakan sebagai alat untuk upacara. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pelaku upacara, dipimpin oleh pendeta, biksu, dukun, syaman, dan masih ada yang lainnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat, dan tradisi keagamaan sebagai peranata primer dari kebudayaan memang sulit berubah karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa peranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, dan jati diri masyarakat pendukungnya. Berbicara mengenai buka luar makam Sunan Kudus merupakan upacara untuk memperingati Haul Sunan Kudus. Istilah Haul Sunan Kudus tidak digunakan karena pengertian ini bisa berorientasi pada peringatan wafatnya seorang tokoh atau ulama yang dihormati atau berjasa. Dikhawatirkan jika disebut Haul Sunan Kudus, maka masyarakat Kudus atau masyarakat setempat akan menganggap bahwa tanggal 10 Muharram adalah tanggal wafatnya Sunan Kudus. Upacara buka luar makam Sunan Kudus mempunyai makna adanya suatu latar belakang pemikiran tertentu dari masyarakat sehingga muncul mitos yang berkembang di masyarakat bagi orang yang memahami. Setiap orang menerima pemahaman mitos terkait upacara buka luar makam Sunan Kudus sesuai dengan caranya dan kebutuhannya sendiri, dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kepercayaan masyarakat terhadap peninggalan Sunan Kudus yang berupa Masjid Kudus, Menara Kudus, dan Keris Cintaka. Mitos yang muncul pada masyarakat ada karena memang segala sesuatu yang berasal dari Sunan Kudus ada berkahnya. Analoginya seperti ini. Pahala dari Sunan Kudus semasa hidupnya ibarat sebuah ember yang sudah penuh airnya. Kemudian pahala dari masyarakat yang berziarah, berdoa, dan bersedekah ibarat air yang mengisi ember tadi. Karena ember tadi sudah penuh, maka airnya menjadi meluber atau meluap. Nah, luberan air tersebut ibarat berkah dari Sunan Kudus yang mengalir kembali bagi masyarakat yang mendoakan Sunan Kudus. Buka luar makam Sunan Kudus dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram dengan prosesi yang pertama yaitu penjamasan keris Kiai Cintaka. Saat prosesi buka luar, cuaca pasti timbreng itu agak mendung-mendung syahdu. Masyarakat Kudus yang menyimpan keris di rumah atau memiliki keris menunggu momen ini untuk memperoleh kolok air bekas jamasan, air sisa dari pencucian keris Cintaka. Masyarakat mempercayai bahwa air tersebut dapat menularkan kesaktian dari keris Cintaka. Terus yang kedua yaitu penggantian kain mori makam Sunan Kudus. Nah, kain mori Sunan Kudus ini diganti pada saat acara buka luar makam Sunan Kudus. Kain mori yang lama itu disebut luwur, yang telah diganti, yang baru tadi mori baru, kemudian diganti menjadi
yang air Mori bekasnya itu disebut Luwur, makam Sunan Kudus di makam Sunan Kudus. Nah, ini dibagikan kepada orang-orang tertentu, diselipkan pada keranjang berkas. Kemudian pembagian sego jangkrik secara massal pada masyarakat. Nah, pembagian sego jangkrik ini tidak terbatas pada masyarakat itu saja, namun siapa saja dapat memperolehnya. Biasanya ada dari masyarakat di luar Kudus, dari kabupaten tetangga seperti Jepara, Demak, dan Pati. Menurut Beni Ahmad Saibeni, antropologi hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lainnya. Hal ini memberikan telaah kritis terhadap pemahaman dan sifat manusia yang bertindak atas nama hukum, memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam lingkup norma dan budaya manusia. Norma-norma hukum harus mengacu pada nilai-nilai ideal yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, interaksi antara hukum Islam dengan budaya lokal. Ada 3. Yang pertama, menggunakan paradigma reproduksi kebudayaan Al-Quran, yaitu melalui tahapan adopsi, adaptasi, dan integrasi. Yang kedua, mengedepankan upaya rekonstruktif dan bukan destruktif. Kebudayaan masyarakat harus dipandang sebagai sesuatu yang luhur karena merupakan kristalisasi pemikiran dan usaha masyarakat. Yang ketiga, mengedepankan sikap toleransi terhadap variasi yang bersifat partikular. Praktek buka luwur Sunan Kudus dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Kudus merupakan praktek budaya lokal menjadi basis implementasi ajaran Islam. Keberadaan tradisi atau peranata sosial budaya yang sudah ada tetap dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran universal Al-Quran. Kedua-duaan Al-Quran menjadi guiding line bagi proses inkulturasi terhadap adat istiadat yang berjalan. Dengan demikian, masyarakat dapat berislam tanpa harus kehilangan tradisi. Disinilah letak keotentikan Islam, yaitu ketika masyarakat menjalankan ajaran agamanya dalam konteks kebudayaan yang dimilikinya. Dari paparan yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat, di mana hukum itu difungsikan dalam budaya hukum ini pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum. Faktor-faktor pembentuk budaya sekaligus perilaku hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan antropologi. Praktek buka luwur Sunan Kudus dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Kudus merupakan praktek budaya lokal menjadi basis implementasi ajaran-ajaran Islam. Keberadaannya tidak bertentangan dengan ajaran universal Al-Quran. Dengan demikian, maka masyarakat dapat berislam tanpa harus kehilangan tradisi mereka. Disinilah letak keotentikan Islam. Demikian presentasi makalah saya pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.